Di episode sebelumnya, Kim Ji Young makan bersama dengan seorang gadis yang menyelamatkan Kim Ji Young dari ajakan teman-temannya. Ternyata gadis itu adalah gadis suruhan Jo Chang Ok. Beberapa saat kemudian Jo Chang Ok menelpon dan memberitahu Kim Ji Young tentang gadis itu dan juga bertanya mengapa tadi Kim Ji Young bertemu dengan Jo Hun. Dia memberitahu Jo Chang Ok bahwa Jo Hun sudah mengetahui identitasnya sebagai seorang vigilante. Kemudian Ji Young meminta Jo Chang Ok untuk menyadap ponsel milik Jo Hun seperti ia menyadap ponsel miliknya. Dan Jo Chang Ok pun mengiyakannya. Keesokan harinya, reporter Choi Meryo mengunjungi alamat yang diberikan oleh selebritas Yoon Jae Hak bersama dengan reporter Daesok. Mereka sangat terkejut karena di sana banyak sekali server-server ilegal yang digunakan untuk mengendalikan judi online. Saat mereka berhasil merekam dan melihat-lihat, tiba-tiba ada seseorang pria yang menyerang mereka. Mereka berdua sempat bersembunyi ya guys, tapi pria itu berhasil menghabisi nyawa reporter Daesok. Sementara reporter Choi Meryo berhasil melarikan diri. Pada malam harinya, reporter Choi Meryo kembali bersama dengan para polisi. Tapi reporter Choi Meryo sangat terkejut karena tidak ada apa-apa sama sekali di ruangan itu. Bahkan jasad temannya juga tidak ada di sana. Selanjutnya memperlihatkan Jo Hun yang sedang berolahraga, tiba-tiba ditelepon oleh atasannya. Dan ternyata orang yang memerintahkan Jo Hun adalah rektor Kim Ji Young yang bernama Jae Hoop. Tidak hanya Jo Hun, Kim Ji Young dan juga Jo Chang Ok juga melatih kekuatan mereka. Saat Ji Young sedang berolahraga, tiba-tiba Jo Chang Ok mengirimnya pesan. Ia meminta Ji Young untuk membuka sebuah loker yang ternyata isinya adalah ponsel yang berisi informasi ponsel milik Jo Hun. Setelah melihat isi riwayat panggilannya, Ji Young jadi mengetahui bahwa Jo Hun berhubungan dengan rektornya. Selanjutnya, ternyata reporter Choi Miryo menyiarkan kasus mengenai Seoul Group yang ada kaitannya dengan server ilegal yang ia kunjungi dengan reporter Daesok yang membuat rekannya itu kehilangan nyawa. Berita itu membuat semua heboh. Tak terkecuali Jae-hoop. Ia terlihat sangat panik dan langsung menghubungi Kim Samdo. Sepertinya mereka berdua berhubungan ya guys. Dan pada saat itu, Kim Samdo baru saja keluar dari penjara. Kemudian Jae-hoop meminta Kim Samdo untuk membereskan masalah ini. Karena berita yang ia siarkan sangat menggemparkan dan juga berbahaya, Choi Mirya dimarahi oleh atasannya. Dan karenanya ia berada dalam masalah dan juga bahaya. Benar saja, tiba-tiba ada seseorang yang menunggunya kemudian dengan cepat menikam Choi Miryo. Untungnya, detektif Jo Hun segera menyelamatkan Choi Miryo. Choi Miryo berhasil kabur, sementara Jo Hun menangkap orang yang ingin menikam Choi Miryo. Jo Hun menginterogasi orang itu dan berhasil membuatnya berbicara. Karena hal ini, Jo Hun berhasil menemukan nama-nama orang yang ada kaitannya dengan orang-orang yang berusaha menghabisi nyawa Choi Miryo. Di antaranya adalah Pak Bang, Sodol, dan si peremas. Dan ternyata orang-orang itu adalah anak buah dari Kim Samdo. Tak banyak bicara, Jo Hun langsung pergi ke tempat di mana Kim Samdo biasa membunuh seseorang. Ia langsung menyerang semua orang yang berada di sana. Walaupun sendirian, ternyata Jo Hun berhasil mengatasinya dan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Jo Hun memanggil polisi untuk menginvestigasi tempat itu karena banyak mayat yang berada di tempat itu. Ternyata Jo Hun menggunakan tempat itu dan orang-orang yang berada di sana sebagai kelompok vigilante dan langsung menyiarkannya ke saluran berita televisi. Karena berita tersebut semua jadi heboh nih guys, karena ternyata vigilante yang mereka idolakan hanyalah sekelompok penjahat yang bodoh. Tapi karena berita itu, sepertinya Jae-hoop sangat marah pada Jo Hun. Di sisi lain ada Kim Samdo yang juga terganggu dengan berita tersebut karena ini menyangkut tentang perusahaannya dan juga dirinya. Nah, kemudian di sana dia berbicara mengenai si tikus yang tak lain dan tak bukan adalah Jae-hoop. Ternyata Jae-hoop ada hubungannya dengan Kim Samdo. Kemudian Kim Samdo terlihat pergi ke sebuah acara amal yang diadakan di sebuah gereja. Dia berfoto dengan seorang pendeta.
Dan sepertinya juga pendeta itu ada hubungannya dengan kejahatan Kim Samdo. Sementara itu di sisi lain, Kim Ji-young yang merupakan vigilante asli sangat geli mendengar berita tertangkapnya vigilante. Dan pada malam harinya, Kim Ji-young kembali beraksi. Dia pergi ke sebuah toko buku dan menghampiri seseorang dengan beberapa kasus pemerkosaan yang tidak ditahan. Setelah berhasil membuat pria itu menyerahkan sebuah buku catatan, ia menghabisi pria itu dan menuliskan sebuah pesan yang menunjukkan ciri khas vigilante. Kejadian tersebut membuat berita yang sangat heboh karena bertentangan dengan berita yang menyatakan bahwa vigilante telah ditemukan. Johan meminta Kim Ji-young untuk segera menghentikan perannya sebagai vigilante. Namun Kim Ji-young dengan tegas menolaknya. Karena hal ini, Johan langsung menyerang Kim Ji-young tanpa ampun. Kim Ji-young sempat melawannya nih guys, tapi kekuatannya tidak cukup untuk berkelahi dengan Johan. Bahkan Kim Ji-young sampai babak belur. Tapi untungnya Kim Ji-young masih bisa berbicara dan membuat Johan berhenti dengan kata-kata yang keluar dari mulut Kim Ji-young. Keesokan harinya, Johan diberhentikan dalam kasus vigilante. Sementara itu, Kim Ji-young terbaring di rumah sakit dan terlihat ada Jo Chang-ok yang menjenguknya. Dan karena hal ini, Jo Chang-ok semakin tertarik pada Kim Ji-young. Beberapa saat kemudian Kim Ji-young tersadar dan melihat berita bahwa Choi Mir-yo diberhentikan sebagai reporter. Karenanya Kim Ji-young meminta Jo Chang-ok untuk membuat Choi Mir-yo tetap bisa menyiarkan berita mengenai vigilante. Jo Chang-ok langsung membuatkan kantor dan diberikan kepada Choi Mir-yo untuk menyiarkan berita. Dan pada malam harinya, Choi Mir-yo langsung menyiarkan berita mengenai perusahaan Sewul dan kaitannya dengan pria yang disebut si tikus. Dan benar saja, berita tersebut mendapatkan banyak respon dari masyarakat. Di sisi lain, walaupun sudah dipecat, ternyata Johan masih menyelidiki kasus ini dengan memanfaatkan anak buah Kim Samdo. Sementara itu, ternyata detektif lain diutus untuk kembali menyelidiki kasus vigilante. Sepertinya detektif ini lebih berbahaya dan lebih cerdas dari Johan. Pada malam harinya, Kim Ji-young kembali beraksi sebagai vigilante. Targetnya kali ini berada di gereja. Ia menyerang seseorang yang sepertinya adalah bawahan dari pendeta di gereja itu. Seperti biasa, Kim Ji-young berhasil mengambil buku catatan dan data penting lainnya. Tapi saat akan menghabisi pria itu, tiba-tiba ia melihat ada orang lain di sana. Kim Ji-young langsung mengejarnya. Dan ternyata itu adalah vigilante tiruan ya guys. Kim Ji-young mengejarnya sampai ke ujung nih guys. Dan Kim Ji-young berhasil membuka topeng vigilante KW itu. Kim Ji-young tidak terkejut karena sepertinya ia sudah mengetahui bahwa Jo Chang-ok adalah orang yang berada di balik topeng itu dan orang yang selama ini membantunya. Karena pertemuan tersebut akhirnya Kim Ji-young mau menerima Jo Chang-ok dan mereka berdua bekerja sama. Terlihat mereka berdua menyusun rencana bersama ya guys, dan sepertinya Kim Ji-young akan menghabisi nyawa pendeta Shin Jong-un. Keesokan harinya Kim Ji-young kembali sekolah seperti biasa nih guys. Nah, tiba-tiba detektif baru yang menangani kasus vigilante berada di sana dan bertanya kepada dosen Kim Ji-young. Ia bertanya apakah dulu Jo-hun meminta data-data para mahasiswa. Sepertinya detektif ini juga mencurigai bahwa vigilante adalah seorang mahasiswa di sana. Scene selanjutnya, pendeta Shin Jong-un sedang memimpin ibadah di gereja Mateo. Setelah acara selesai, tiba-tiba Kim Ji-young menyerang pendeta itu hingga pendeta itu tewas, dan seperti biasa, ia meninggalkan sebuah pesan di dinding yang menunjukkan ciri khas vigilante. Seperti biasa, berita kematian pendeta itu menjadi sangat heboh dan tentunya membuat khawatir para tersangka utama, yaitu si tikus atau rektor Jae-hyuk dan juga Kim Samdo. Dan Kim Samdo pun bertekad untuk segera menghabisi nyawa orang-orang yang terkait. Selanjutnya, Kim Ji-young meminta Jo Chang-ok untuk memberikan sebuah file kepada reporter Choi Mir-yo untuk segera disiarkan di televisi. Dan malam harinya, pada saat Choi Mir-yo akan mengungkapkan isi file itu, tiba-tiba
Jo-hun dengan cepat mendatangi Choi Miryo dan mematikan siaran live-nya. Sepertinya Jo-hun masih menentang misi-misi dari Vigilante ya guys. Dan mengajak Choi Miryo untuk berhenti mendukung Vigilante. Namun Choi Miryo dengan tegas dan tanpa rasa takut menolaknya dan akan terus membantu Vigilante. Kemudian saat Jo-hun berada di mobilnya, tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang menikamnya. Ternyata itu adalah Pak Bang ya guys. Terjadi perkelahian antara keduanya. Dan di sana terlihat Pak Bang berkali-kali menusuk Jo-hun di titik fatal. Tidak hanya Pak Bang, ternyata di sana juga ada si peremas. Sepertinya dua orang itu adalah orang suruhan dari Kim Sandu. Karena titik-titik gerak Jo-hun sudah ditusuk oleh Pak Bang, sepertinya Jo-hun kesulitan untuk mengatasi dua orang itu ya guys, sehingga Jo-hun berhasil dilumpuhkan walaupun sebelumnya sempat bertahan. Dan saat Pak Bang akan menghabisi nyawa Jo-hun, tiba-tiba Kim Ji-young datang untuk menyelamatkannya. Wah, sepertinya kedepannya Jo-hun akan bergabung untuk membantu Kim Ji-young sebagai vigilante. Nah, jadi nggak sabar kan nunggu episode berikutnya tayang. Makanya biar Mimin semangat buat rekap alurnya seperti saat ini, kalian jangan lupa tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar ya guys. Dan biar nggak ketinggalan, kalian jangan lupa tekan lonceng agar nggak ketinggalan konten Mimin yang selanjutnya ya guys. Makasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.